Ya, untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita langsung bergabung dengan analis Citadana Sekuritas, Fahrezi Fahalmesta. Iya, selamat pagi Mas Fahrezi. Selamat pagi. Iya, Mas, ini IHSG dibuka menguat. Nah, ini bagaimana pergerakannya akhir pekan ini, Mas? Baik, memang diperkirakan hari ini IHSG akan bergerak pada rentang 5.995 sampai dengan 6.090 dan berpotensi ditutup di level yang lebih tinggi untuk hari ini. Dikarenakan beberapa hari sebelumnya IHSG sudah ditutup merah, terutama kemarin walaupun ditutup melemah masih ada di level di atas 6.000. Jadi untuk hari ini melihat dari perdagangan global juga yang kemarin menguat, di mana Dow Jones naik cukup signifikan dan diikuti oleh Nasdaq yang menyentuh record high-nya. Jadi seharusnya ini bisa menjadi salah satu sentimen positif untuk IHSG juga, terlepas memang COVID lagi lumayan banyak peningkatannya sampai dengan 20.000 di hari kemarin. Nah, jadi memang ini meningkatnya kasus COVID ini menjadi sentimen utama begitu pelemahan IHSG. Anda melihatnya seperti apa? Baik, memang investor pastinya cukup melihat bagaimana perkembangan COVID akhir-akhir ini, apalagi angkanya sudah melebihi tingkat tertinggi sebelumnya, dan mana angka yang meninggal juga relatif cukup banyak dibandingkan sebelumnya. Akan tetapi untuk market kita sendiri, kita masih melihat akan ada beberapa sektor yang bisa mendrive IHSG untuk hari ini. Walaupun keadaannya sebenarnya kurang baik juga, apalagi investors masih harus melihat untuk di hari Jumat ini bagaimana perkembangan daripada COVID itu sendiri. Tapi kami melihat untuk hari ini seharusnya IHSG masih bisa bertahan di zona positif atau masih ada di level di atas 6.000. Nah, tadi sudah sempat disinggung sedikit gitu ya dari Mas Fahrezi. Jadi dari eksternal ada apa saja sentimen penggerak IHSG, Mas? Oke, dari eksternal kemarin kita lihat Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, telah mencapai agreement dengan bipartisannya mengenai salah satu insentif untuk infrastruktur. Itu nilainya sekitar $1 triliun, yang mana ini benar-benar baik sekali sentimennya untuk pasar di Amerika Serikat. Jadi apa indikasinya? Indikasinya ini terlihat investor tidak terlalu melihat lagi bagaimana inflasinya, dan juga dari sisi resikonya juga sudah menurun, dan akhirnya membuat bursa di Amerika bisa bergerak positif. Mungkin beberapa hal tersebut yang jadi salah satu faktor dari eksternal saat ini. Nah, tadi sedikit juga kita sudah lihat tadi terkait dengan lonjakan COVID yang cukup tinggi, bahkan hingga menyentuh 20.000 kasus ya, dan per hari. Nah, ini diakui juga oleh Sri Mulyani akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi RI kuartal 2 2021. Apakah hal ini sudah diantisipasi pasar? Ya, baik. Sebenarnya kalau kita lihat analis-analis juga sudah melihat dan sudah membuat ekspektasi kalau di kuartal 2 ini akan terjadi lonjakan, apalagi melihat kemarin setelah Lebaran, dan ini impact-nya seperti ini. Jadi kalau menurut saya seharusnya hal-hal ini sudah di-price in oleh market, akan tetapi mungkin kalau dari sisi retail banyak ketakutan-ketakutan terhadap peningkatan COVID ini yang membuat mereka melakukan sebuah aksi jual. Akan tetapi kalau dari sisi institusi mereka seharusnya sudah bisa mengestimasikan kalau akan terjadi lonjakan setelah Lebaran pada 2021 ini. Jadi secara ekonomi memang pastinya ini akan menjadi sebuah concern dan tidak terlalu favorable kondisinya. Tapi kalau saya lihat ini seharusnya situasinya benar-benar masih diekspektasikan. Bukan berarti situasinya benar-benar tidak terkontrol. Seperti itu. Masih diekspektasikan begitu ya dari Anda. Dan selanjutnya, ini terkait dengan efek taper tantrum. Apakah ini masih menjadi penekan indeks ini, Mas? Ya, kalau saya lihat cerita tentang taper tantrum ini sebenarnya sudah ada dari beberapa saat lalu gitu. Dan kalau kita lihat, sebenarnya indeks kita juga sempat naik cukup baik, tetapi
dalam beberapa minggu terakhir sempat juga di bawah 6.000. Nah, jadi seharusnya penurunan itu bisa dijadikan salah satu refleksi bahwa market kita sebenarnya sudah menilai hal-hal tersebut. Dan di saat kemarin di bawah 6.000, itu memang saat kondisi di mana para investor sudah put into account masalah-masalah tersebut, dan seharusnya saat ini harusnya bisa lebih stabil untuk market kita. Selanjutnya kita ke saham ini Mas Fahrezi. Kita tahu bahwa Bukalapak ini bakal IPO pada tanggal 29 Juli mendatang ya. Nah ini akan seperti apa investor meresponi hal ini Mas Fahrezi? Oke, pastinya ini benar-benar salah satu IPO yang ditunggu juga oleh para investors kita. Dan salah satu technology companies kan juga belum di Indonesia. Dan saya lihat investors punya euforia sangat bagus untuk hal ini. Dan size-nya juga, untuk ukurannya juga cukup sizable. Dan kalau kita lihat dari story-story yang dibangun oleh Bukalapak juga sangat bagus, apalagi mereka akan ada partnership dengan MTech kemarin, kalau kita lihat beritanya. Jadi seharusnya kita lihat investors pasti akan menilai value daripada Bukalapak ini ke depannya masih akan ada banyak pertumbuhannya. Apalagi kalau kita lihat tech companies growth-nya cukup kuat, cukup kencang. Jadi kalau saya lihat dengan IPO-nya Bukalapak pada bulan Juli nanti, ini bisa benar-benar membangkitkan euforia daripada pasar kita. Lalu kan ini pekan depan akan banyak emiten baru yang melantai di bursa ini Mas. Ini apakah ini akan menjadi sentimen positif juga ini Mas? Ya, sebenarnya kita juga harus melihat dari setiap perusahaannya. Memang dari jumlah perusahaan-perusahaan yang akan melantai di bursa memang bisa dibilang banyak. Akan tetapi kalau kita lihat lagi dari sisi market capitalization, kita punya IHSG masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Jadi walaupun ada IPO ini, kita juga belum bisa lihat kalau akan menjadi sebuah driver untuk IHSG pada minggu depan. Tapi kalau untuk Bukalapak itu salah satu barang yang cukup menarik. Jadi kalau saya lihat harus benar-benar perusahaan-perusahaan yang bisa menarik perhatian daripada investors, baru bisa menggerakkan bursa kita ke depannya. Nah dari Anda ini ada sektor apa yang paling akan terdampak pengetatan PPKM kalau Anda lihat nih Mas Fahrezi? Ya baik, kalau dari penglihatan kami, yang pasti dari sisi kontraktor di mana infrastruktur seharusnya dengan adanya PPKM akan menurun pekerjaannya, jadi itu akan berdampak juga ke sektor semen. Lalu kami lihat juga dari sektor poultry, di mana dengan pengetatan ini banyak kafe-kafe yang tutup, lalu penerbangan juga ditutup, jadi secara tourism juga tidak terlalu baik. Harusnya konsumsi pada ayam juga akan menurun. Ya paling dua itu yang paling menurut saya akan terdampak. Dan juga mungkin satu lagi toll road ya. Kalau kita lihat dinamika pergerakan daripada orang-orang, bisnis juga menurun, seharusnya traffic juga akan sedikit menurun. Akan tetapi khususnya untuk toll road, mereka punya pace of recovery kan lebih cepat ya dibanding yang lainnya. Baik, terima kasih Mas Fahrezi atas informasi dari Anda dan selamat beraktivitas kembali. Pemirsa demikian tadi analis cipta dan sekuritas Fahrezi Fahalmesta.